Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina fiha al-mujalladul awal, jilid yang pertama. Baik. Sekarang kita berada di pertemuan yang kedua. Selanjutnya di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas seputar ma hadza. Ma artinya apa? Ma hadza, apa ini? Baik. Apa ini? Nah, karena pada pertemuan sebelumnya itu sudah kita jelaskan apa itu hadza, maka yang di sini kita akan perlu menjelaskan apa itu ma. Apa itu ma di dalam ilmu bahasa Arab. Ma, dia juga isim. Jadi bukan huruf ya, walaupun seperti huruf dari sisi katanya, tapi dia adalah isim. Dan dia adalah ismul istifhami. Isim yang digunakan untuk bertanya. Li ghairil aqili. Bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. Makanya pakai dalam bahasa Indonesianya apa. Dan itu sudah kita maklumi di dalam bahasa Indonesia. Nah, demikian juga di dalam bahasa Arab. Ma, apa, digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. Li ghairil aqili. Nah, adapun i'rabnya ismul istifham, ma dia adalah ismul istifham. Mabni alas sukun. Nah, juga mabni di atas sukun ya. Nah, karena dia adalah isim, maka bukan tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Nah, tapi dia punya kedudukan sesuai dengan apa yang mendudukinya pada kalimat-kalimat yang ada padanya. Baik. Nah, kemudian susunan kalimat ini kita i'rab ma hadza. Ma hadza. Ma ismul istifham mabni ala sukun, menduduki kedudukan rafa'. Menduduki kedudukan rafa'. Mungkin kalau kita lihat sekilas, ma ini bisa menduduki kedudukan mubtada. Kenapa? Karena dia terletak di awal kalimat. Nah, namun di sini dia menduduki kedudukan rafa' sebagai khobarnya mubtada, bukan sebagai mubtada. Dan ini adalah salah satu bentuk khobar itu mendahului mubtada. Nah, ini adalah salah satu bentuk khobar itu mendahului mubtada. Jadi kalau susunan asalnya mubtada dulu baru khobar. Tapi ada beberapa keadaan khobar itu mendahului mubtadanya. Seperti dalam konteks seperti ini. Pertanyaan. Ismul istifham. Nah, berarti sudah jelas bersama kita di sini. Ma sebagai khobarnya, berarti hada sebagai mubtadanya. Ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Dan ma adalah khobar yang dikedepankan. Baik. Nah, di bawahnya itu untuk melatih kita latihan-latihan untuk dibaca dan diterjemahkan. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ma khabar hadza mubtada. Hadza baitun, hadza mubtada, baitun khabarnya. Nah, setelah di bawahnya itu ahadza baitun, ada kata baru lagi. Ahadza baitun, apakah ini? Kata a. A bermakna apakah? Apakah? Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Dan a dia disebut sebagai harful istifhami.
harful istifham. Huruf yang digunakan untuk bertanya, yang bermakna apakah. Dan jika kalimat itu didahului oleh kata a, apakah, maka jawabannya itu cuma dua. Naam atau la. Kalau pakai a, apakah ini rumah, maka jawabannya naam atau la. Iya, ini rumah. Tidak, ini bukan rumah. Nah, seperti itu. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Kalau benar rumah, maka kita jawab naam. Naam, benar. Ini sebuah rumah. Dan naam di sini dia bukan isim ya. Naam. Dia bukan isim. Tapi naam di sini adalah harful jawab. Harful jawab, huruf yang digunakan untuk menjawab. Harful jawab. Karena dia huruf, maka jelas mabni alas sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tidak menduduki kedudukan di dalam i'rab. Jadi tidak bisa dikatakan na'am ini mubtada. Tidak bisa juga dikatakan sebagai khobar. Karena dia adalah huruf. Tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. La mahalla lahu sama tadi ya dengan a. La mahalla lahu minal i'rabi. Tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Na'am hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Apa ini? Ini kemeja. Ahadza sarirun? Apakah ini tempat tidur? La hadza kursiyun. Tidak. La tadi ini pasangannya dengan na'am ya. Harful jawab. Sama. Tadi kita sebutkan jawaban hamzah itu huruf istifham apakah menggunakan na'am atau menggunakan la, tergantung konteks kalimatnya. La hadza kursiyun, tidak, ini sebuah kursi. Ahadza miftahun, apakah ini sebuah kunci? La hadza qalamun, tidak, ini adalah sebuah pena. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini adalah sebuah bintang. Setelah itu tamrin. Tamrin ini kita lewati ya. Karena kita fokus kepada faedah-faedah yang ada di dalam kitab ini. Sehingga tamrin itu tidak kita baca di sini. Selanjutnya di halaman yang ke-9. Man hadza. Ini ada kata baru lagi. Man hadza. Man, ini temannya ma ya. Temannya ma. Berarti sama-sama ismul istifhami. Kata yang digunakan untuk bertanya. Man ismul istifham. Bedanya apa? Man dia adalah kata tanya lil aqili, untuk yang berakal. Untuk yang berakal. Mabni ala sukun, menduduki kedudukan sesuai apa dia duduki. Kemudian di dalam konteks ini man hadza, siapa ini, itu sama konteksnya sebelumnya. Ma hadza, man hadza. Konteks pertanyaan. Berarti man dia menduduki kedudukan rafa sebagai khobar. Man fi mahalli raf'in khobar. Khobar yang dikedepankan dari mubtadanya. Hadza fi mahalli raf'in, menduduki kedudukan rafa sebagai mubtada yang dibelakangkan, diakhirkan. Fi mahalli raf'in mubtada. Taib. Jadi sama saja ya. Man hadza, siapa ini? Jadi bedanya cuma itu saja. Ma untuk yang tidak berakal, man untuk yang berakal. Hadza tabibun, ini adalah seorang dokter. Jelas ya, dokter itu manusia berakal. Makanya pakai man. Man hadza, hadza waladun. Siapa ini? Ini anak kecil. Man hadza, hadza talibun. Siapa ini? Ini adalah pelajar. Hadza waladun, apakah ini anak kecil? La, hadza rajulun. Tidak, ini adalah laki-laki dewasa. Ma hadza, hadza masjidun. Apa ini? Ini masjid. Jadi di sini ma digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, bangunan. Masjid tidak berakal. Man hadza, hadza tajirun. Siapa ini? Ini seorang pedagang. Hadza kalbun. Ini seekor anjing.
Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hadza kittun. Tidak, ini seekor kucing. Hadza himarun, ini keledai. Ahadza himarun, apakah ini keledai? La, hadza hisanun. Tidak, ini adalah seekor kuda. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, ini adalah seekor unta. Berarti kalau hewan itu tetap pakainya ma, tetap pakai yang tidak berakal. Walaupun mungkin ada sebagian hewan yang berakal, mungkin ada ya, tetap pakainya ma. Karena memang asalnya hewan itu tidak berakal. Asalnya hewan itu tidak berakal. Jadi man itu bukan dipakai kepada sesuatu yang memiliki jiwa, tapi memiliki akal. Itu khusus untuk manusia. Kalau ma, nah ini yang tidak berakal. Masuk juga hewan-hewan. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun, ini adalah seekor ayam. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun, ini seorang guru. Ahadza qamisun, apakah ini sapu tangan? La, apakah ini kemeja? La, hadza mindilun, tidak, ini adalah sapu tangan. Selesai daripada pelajaran yang pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran yang kedua di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.